Akan membahas salah satu emiten telco yang cukup besar di Indonesia, yakni PT Indosat, dan baru-baru ini juga merilis laporan kinerja keuangan sepanjang paruh pertama tahun ini yang hasilnya profitabilitas cukup solid. Mari kita lihat dulu bagaimana pergerakan harga sahamnya hari ini. Kita lihat dalam slide berikut, di mana hari ini berhasil muat 0,68% menjadi Rp11.100 ya. Nah, kita akan membahas dulu dari profitabilitasnya, baru nanti kita akan membahas juga berdasarkan harga saham ini kira-kira murah atau mahal untuk kita koleksi. Selanjutnya, kita langsung saja pada review kinerja keuangan. Nah, di sini ada kinerja terbaru dari Indosat sepanjang paruh pertama tahun ini, di mana kalau kita melihat pendapatannya berhasil naik 13,4% menjadi 27,97 triliun. Dan di sini kalau kita melihat bottom line-nya atau laba bersih setelah pajaknya, ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan 43,3% secara tahunan menjadi 2,73 triliun. Nah, kalau kita melihat dari top line dan bottom line yang sama-sama naik, ini juga ada pengaruh dari efisiensi ya. Di sini efisiensi yang terlihat jelas adalah dari net interest expense atau beban bunga yang berhasil ditekan 8,4% secara tahunan menjadi 2,05 triliun dari sebelumnya 2,243. Jadi secara kesimpulan ya, kinerja solid dari Indosat ini dari penjualan yang ekspansif diikuti dengan efisiensi dari beban bunganya. Nah, kita mau lihat lebih dalam terkait dengan penjualan dari Indosat itu, mereka bisnisnya bergerak di apa saja dan porsinya bagaimana. Mari kita lihat dalam segmen pendapatannya. Nah, di sini terlihat untuk segmen pendapatan ya, secara mayoritas pertumbuhannya positif, kecuali dari segmen fixed telecommunication yang turun tipis 1,90%. Tapi di sini untuk yang memiliki porsi paling besar ya dari total pendapatan itu, net cellular revenue itu mencapai 23,60 triliun dan pendapatannya ini bertumbuh positif ya 11,40% secara tahunan. Kemudian yang terakhir ada multimedia data internet atau segmen MIDI, ini juga berhasil tumbuh positif, bahkan paling signifikan dengan melesat 29,30% menjadi 3,91 triliun. Jadi kesimpulannya dari segmen penjualan untuk Indosat ini mayoritas masih bertumbuh dan ini berhasil mengompensasi dari sejumlah beban tadi ya, sehingga labanya pun masih bisa bertumbuh positif bahkan melesat 40%-an. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas dari sisi kinerja operasional. Karena kinerja operasional yang baik tentu nanti akan memberikan kinerja keuangan yang baik juga. Nah, di sini kalau berbicara soal telekomunikasi, kita berbicara soal pelanggannya juga. Nah, pelanggan dari Indosat ini ternyata juga tumbuh positif ya di sepanjang kuartal 2 itu bisa menembus 100 juta pelanggan. Ini kalau dibandingkan posisi dengan akhir tahun lalu, ini naik ya dari 98,8 juta pelanggan. Kemudian kita melihat juga dari penggunaan data ya, di sini yang paling melesat cukup signifikan ini di penggunaan data 4G ya, naik 8,7% secara tahunan menjadi 81 juta. Kemudian di sini data traffic ya juga meningkat cukup lumayan. Di sini kita menggunakan satuan petabytes ya. Di sini naik 10,7% secara tahunan menjadi 7.965 petabyte. Nah, di sini juga dari sisi ARPU atau rata-rata pendapatan tiap satu user ini juga mengalami peningkatan yang cukup baik juga, di mana untuk sepanjang semester 1 ini menjadi 37.900, naik 10,5%, sementara di kuartal 2 itu menjadi 38.400. Jadi kalau kita gabungkan ya dari kinerja operasional yang baik, jadi tidak heran jika profitabilitas sepanjang paruh pertama dari Indosat ini masih terbilang cukup solid. Nah, selanjutnya kita membahas aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Indosat ini, karena kabarnya mereka akan melakukan pemecahan saham atau stock split. Kita langsung ulas saja, next slide.
Nah, jadi pemecahan saham ini artinya mereka akan melakukan pemecahan dengan rasio 1:4 ya. Jadi kalau misalnya harga sekarang ini di 11.100 tadi, dan jika dibagi 4, maka harga sahamnya akan sekitar di 2.750 sekian ya. Jadi dengan memecah saham, maka jumlah saham beredar perusahaan ini tentu akan menjadi lebih banyak ya. Dan biasanya nanti kita sebagai investor atau sebagai pelaku pasar yang melihat itu harganya akan menjadi lebih murah secara nominal ya. Dan biasanya ini akan meningkatkan likuiditas karena untuk membeli satu lotnya ini akan menjadi lebih murah daripada biasanya. Jika tadinya kita membutuhkan sekitar 1.100.000 untuk membeli satu lembar atau satu lot dari Indosat, sekarang hanya membutuhkan sekitar 270.000 sekian. Nah, di sini dari aksi korporasi stock split ini, Indosat ini akan bertambah ya, menjadi jumlah saham beredarnya menjadi 32,25 miliar. Dengan mereka menempatkan modal juga ya, sekitar 8,06 miliar lembar saham yang setara dengan 806,27 miliar. Dan di sini kita masih menanti ya, nanti harapannya dengan aksi korporasi ini likuiditas pun akan meningkat sehingga nanti free float pun juga akan lebih atraktif lagi. Jika kita melihat suatu perusahaan yang liquid, maka sebagai investor pun akan jadi lebih tertarik ya, karena untuk jual dan beli biasanya akan lebih cepat begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sisi valuasi, karena tidak lengkap juga rasanya kalau kita tidak membandingkan mahal dan murahnya suatu harga saham ya. Apalagi Indosat ini yang akan melakukan stock split. Kira-kira lebih baik beli di harga sekarang atau nunggu nanti pas stock split. Nah, di sini kita melihat untuk valuasi kita menggunakan metrik discounted cash flow ya, menggunakan valuasi absolut. Berdasarkan Simply Wall Street, ini masih undervalued 14%. Atau masih terdiskon ya, dari harga di sini 11.025, jika tadi sudah naik ya 11.100, sedangkan fair value-nya masih relatif jauh yakni di 12.800 sekian. Jadi masih ada diskon sekitar 14% atau 13%-nya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli di harga sekarang, harusnya ini masih cukup atraktif. Tapi disclaimer on juga bahwa ini merupakan suatu study case ya, jadi tidak harus langsung untuk membelinya. Nah, di sini kita melihat juga review secara teknikal, karena biasanya tidak hanya melihat secara fundamental saja. Seorang investor ataupun pelaku pasar sebagai trader perlu juga kita melihat secara teknikal untuk lebih mantap dalam masuk suatu harga, untuk masuk di suatu saham ya ketika beli. Nah, kita lihat langsung saja pada teknikal dari Indosat. Nah, di sini kita langsung melihat secara teknikal dalam basis waktu daily ya, dimana kalau kita melihat harga per hari ini di 11.100-an itu pas sekali sedang menguji support MA 100-nya ya, dan di sini ada pantulan, dan kalau kita melihat secara teknikal di sini Indosat ini sudah terlihat adanya akumulasi, di mana kalau kita melihat di sini ada V pattern ya. Jadi jika ini bisa terkonfirmasi atau dia tidak turun dari support 10 ribuan yang ada di MA 100-nya, maka dia ada potensi untuk meningkat ke level 11.925. Jadi masih cukup menarik untuk dicermati secara teknikal, karena dengan harga yang posisinya berada di support, maka chance untuk upside-nya ini akan lebih menarik begitu. Berbeda dengan ketika harga di resisten begitu. Jadi kesimpulannya, Indosat ini masih cukup menarik untuk diakumulasi, profitabilitas masih solid, dan jika melihat dari sisi makro, ketika nanti suku bunga diturunkan, mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari sisi keringanan untuk beban bunga ke depan. Tetapi perlu dipahami juga, karena masih ada beberapa tantangannya, di mana mereka akan menyasar ke daerah-daerah desa atau daerah tier 3 yang mana mereka juga akan bersaing dari sisi harga.